Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Bagaimana kabarnya? Sahabat, mari belajar bersama. Pada video kali ini kita akan membahas peringatan 10 November, yaitu peringatan Hari Pahlawan. Ada apa sejarah tentang peringatan Hari Pahlawan ini? Mari kita simak bersama-sama sejarah singkat peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November. Simak sampai akhir video ya. Buat kamu yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan pencet subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Peringatan Hari Pahlawan 10 November adalah untuk mengingat pertempuran yang terjadi di kota Surabaya pada tahun 1945. Saat itu rakyat Surabaya bersama para pejuang bertempur melawan tentara Inggris. Pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 itu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959 oleh Presiden Soekarno. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, situasi Indonesia belum stabil. Saat itu Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat dengan tentara asing. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September 1945, bendera nasional Sangsaka Merah Putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Surabaya. Pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta, dan mereka berada di Surabaya pada tanggal 25 September 1945. Tentara Inggris bergabung dalam AFNI atau Allied Force Netherlands East Indies, datang bersama dengan tentara NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Kedatangan mereka dalam melaksanakan tugas. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Rakyat Indonesia menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Mereka memprotes dengan berkerumun di depan Hotel Yamato dan meminta bendera Belanda diturunkan lalu dikibarkan bendera Indonesia kembali. Pada tanggal 27 Oktober 1945, perwakilan Indonesia berunding dengan pihak Belanda dan berakhir meruncing karena Jenderal Ploegman dari Belanda mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruangan perundingan tersebut. Hingga akhirnya Ploegman tewas dicekik oleh sidik di Hotel Yamato dan terjadilah kericuhan. Sejumlah warga ingin masuk ke dalam hotel, tetapi Haryono dan Kusno Wibowo yang berhasil merobek bagian biru bendera Belanda sehingga menjadi bendera merah putih. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan senjata. Namun keesokan harinya, kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris, tewas tertembak hingga mobil yang ditumpanginya diledakkan oleh milisi dari Indonesia. Melalui Mayor Jenderal Lobet Marset, pengganti Malabi, ia mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor serta meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Dengan batas ultimatum pada pukul 6 tanggal 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya semakin marah hingga terjadi pertempuran pada hari itu. Perang antara kedua kubu tersebut berlangsung sekitar 3 minggu. Bung Tomo, pimpinan BPRI,
membangkitkan semangat seluruh rakyat Surabaya untuk melawan pasukan Inggris dan Nika. Bung Tomo mengajak semua elemen di Surabaya untuk menyatukan tekad bulat. Oleh karena itu, pada jam 6 sore, elemen TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan pemuda membuat sebuah sumpah yang dinamakan Sumpah Kebulatan Tekad. Setelah diskusi panjang lebar, Bung Tomo mengusulkan agar dilakukan perlawanan terhadap pihak tentara sekutu. Bung Tomo mengajak semua pihak di Surabaya terlibat dalam perlawanan itu. Keputusan ditindaklanjuti oleh Gubernur Soerdjo. Pada jam 23, Gubernur Soerdjo mengumumkan melalui siaran radio kepada seluruh rakyat Surabaya akan melawan tentara sekutu sampai mati. Dari sinilah muncul semboyan Merdeka atau Mati dan Sumpah Pejuang Surabaya yang berbunyi sebagai berikut. Tetap merdeka, kedaulatan negara dan bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Surabaya, 9 November 1945, pukul 18.46. Sumpah itulah yang dibunyikan oleh seluruh rakyat Surabaya untuk melawan tentara sekutu. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbuloh. Setidaknya 6.000 sampai dengan 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Sedangkan korban dari tentara Inggris antara 600 sampai dengan 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyak pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada tanggal 10 November kemudian dikenang menjadi Hari Pahlawan. Nah, anak-anak hebat Indonesia, demikianlah sejarah Hari Pahlawan yang kita peringati setiap tanggal 10 November. Selamat memperingati Hari Pahlawan tahun ini. Lanjutkan semangat para pahlawan dengan terus berprestasi dan berkarya untuk negeri. Jangan lupa share video ini ke media sosial kalian agar lebih bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.